Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di pembelajaran matematika. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajarannya dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Selanjutnya, sebelum Ustazah membahas materi, di sini ada aturan pembelajaran yang akan disampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Lalu yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Dan yang keempat, pastikan merapikan kembali alat yang sudah teman-teman gunakan. Selanjutnya, tema kita hari ini tentang pengalamanku dengan subtema pengalamanku di rumah. Nah, di sini ada lagu tema tentang pengalamanku di rumah. Nada lagunya menggunakan burung kutilang. Silakan teman-teman boleh mengikuti menyanyikan lagu temanya ya. 1, 2, 3. Pengalaman di rumah, tempat tinggal manusia. Di dalam rumah terjadi banyak aktivitas lainnya. Di ruang tamu, di ruang makan, dan juga ruang keluarga. Aktivitas di rumah bersama keluarga, menonton film, menari-nari, dan bernyanyi bersama, makan bersama di ruang makan, berkumpul bersama keluarga. Kurang lebih lagu temanya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada dalil yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu yang artinya Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Quran Surat An-Nahl ayat 80. Lalu Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang Dia curahkan atas para hambanya, yaitu berupa rumah tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan ketenangan bagi mereka. Mereka bisa berteduh dari panas dan hujan, berlindung dari segala macam bahaya di dalamnya, juga bisa mendapatkan sekian banyak manfaat yang lainnya. Kemudian materi temanya, yang pertama, rumah adalah tempat tinggal manusia yang paling nyaman dan mendapatkan banyak sekali kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Kemudian, rumah juga bisa dijadikan tempat tinggal manusia ataupun hewan. Di dalam rumah terjadi banyak aktivitas, misalnya di ruang yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk menerima tamu. Ruang ini dapat pula menampung fungsi-fungsi lain sesuai dengan aktivitas penghuninya atau aktivitas yang punya rumahnya. Contoh, untuk pertemuan atau perjamuan. Biasanya ruang ini terletak pada area yang diakses oleh tamu atau orang luar. Pada umumnya, ruang tamu ini berada di bagian depan bangunan atau ruang tamu ini posisinya adalah di depan ruangannya terdapat di ruangan paling depan. Kemudian
Nah, di sini ada berbagai macam ruangan yang ada di rumah dan fungsinya. Ruang makan. Yang pertama ruang makan. Ruang makan ini tempat untuk makan dengan keluarga. Kemudian yang kedua, ruang keluarga. Biasanya ruang keluarga ini digunakan untuk berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga. Kemudian ruang dapur. Ruang dapur ini digunakan untuk menyiapkan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Yang selanjutnya kamar mandi. Kamar mandi digunakan untuk membersihkan anggota tubuh dari kotoran dan debu. Lalu digunakan buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya ada ruang kamar tidur. Nah, kamar tidur ini digunakan untuk tidur atau untuk beristirahat. Lalu ada ruang kerja atau ruang belajar. Ruangan ini digunakan untuk kerja atau belajar. Kemudian ada ruang gudang. Ruang gudang digunakan untuk meletakkan benda yang sudah tidak digunakan. Selanjutnya ada ruangan atau ruang sholat. Nah, ruangan ini digunakan untuk sholat bersama keluarga. Selanjutnya ada ruang taman. Biasanya terletak di depan rumah dan taman bisa diisi dengan berbagai macam tanaman. Pasti bagi teman-teman yang hobinya bercocok tanam atau menanam suatu tanaman, pasti di rumahnya banyak tanamannya ya. Dan mempunyai ruang taman. Kemudian yang terakhir ada ruang teras. Ruang teras ini biasanya digunakan untuk tempat menyambut tamu yang tidak terlalu formal dan tempat untuk santai bagi keluarga. Aktivitas yang dilakukan di rumah dengan keluarga bisa bercerita tentang aktivitas yang telah dilakukan di luar rumah selama seharian. Mendongeng atau saling bercengkrama, menonton film, contohnya menonton film keluarga seperti kartun, menari, dan menyanyi di ruang keluarga. Selanjutnya kita masuk ke materi matematika ya teman-teman. Materi kali ini kita akan belajar mengenal satuan baku untuk mengukur panjang. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Kemudian, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang ada penggaris atau meteran. Satuan yang digunakan penggaris adalah sentimeter, disingkat dengan cm. Selain penggaris, ada juga meteran yang menggunakan satuan baku. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Contohnya, mengukur menggunakan satuan tidak baku adalah kita bisa mengukur panjang sebuah benda tanpa penggaris ataupun meteran, melainkan menggunakan benda lain. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya, kita mengukur sebuah sisir. Nah, jika sisir ini diukur menggunakan peniti, hasilnya mendapatkan 5 peniti. Namun, jika sebuah sisir diukur menggunakan baut, hasilnya 7 baut atau menggunakan 7 baut. Perhatikan cara mengukur pensil berikut ini. Nah, di sini ada gambar pensil dengan penggaris. Penggaris ini adalah alat ukurnya ya, teman-teman. Langkah-langkah cara mengukurnya. Yang pertama, silakan letakkan salah satu ujung pensil sejajar dengan angka 0. Ingat, mengukur dengan menggunakan penggaris atau meteran harus dimulai dari angka 0. Yang kedua, perhatikan angka pada ujung pensil yang lain. Angka yang sejajar dengan ujung pensil adalah angka 8. Jadi, panjang pensil adalah 8 cm. Begitu cara mengukurnya ya, teman-teman. Silakan boleh dicoba di rumah oleh teman-teman.
Alhamdulillah, itu saja materi yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dapat teman-teman pahami ya. Silakan teman-teman boleh mencoba untuk mengukur pensil di rumah atau mengukur benda yang lain ya menggunakan penggaris. Kemudian ada manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, dapat mengetahui tentang pengalaman di rumah. Lalu yang kedua, mengetahui yang dimaksud dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Yang ketiga, dapat menentukan panjang benda dengan benar menggunakan penggaris. Nah, setelah teman-teman menonton video pembelajarannya, ada proyek yang harus teman-teman tuntaskan atau teman-teman kerjakan. Proyeknya, tentukan panjang benda-benda berikut. Nah, di sini ada 4 benda ya. Yang pertama ada jepitan rambut, kemudian ada pena atau pulpen, yang ketiganya ada sisir rambut, dan ada sikat gigi. Silakan teman-teman perhatikan benda tersebut panjangnya berapa sentimeter. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat belajar di rumah. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.